Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman online yang menonton video ini? Saya harap teman-teman baik dan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Kamu guru, pendidik perempuan, mari sama-sama hijrah mengikuti langkah-langkah sosok mulia yang cantik, cerdas, bijaksana dan sosok ibu guru terviral sepanjang abad. Siapa lagi kalau bukan Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Baik teman-teman, di tanggal 9 September 2025 ini, saya ingin kita merefleksikan diri sebagai muslimah di akhir zaman. Refleksi diri sebagai muslimah akhir zaman. Itulah tema yang ingin saya angkat dan akan saya breakdown menjadi 4 item. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan masih baru hijrah beberapa tahun ini dan semoga menjadi istiqomah bersama-sama kita teman-teman. Jika ada yang ucapan saya yang salah mohon di komentar di bawah, dan jika ada yang benar itu datangnya dari Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kita lanjut di tema kita, refleksi diri muslimah di akhir zaman. Teman-teman seluruhnya, muslimah di akhir zaman ini kita sering ya teman-teman merasa terombang-ambing antara tuntutan dunia dan akhir zaman, di mana arus modernisasi dan tantangan sangat kompleks, sangat luar biasa. Di tengah arus modernisasi ini, ajaran agama yang itu sangat penting, yang mana kita harus ya mempelajari Islam dan menjadi pribadi yang secara Islam muslimah yang kafah. Yang mana kafah itu artinya utuh dan Islaman kita, baik secara lahir maupun batin, baik secara non fisik maupun secara fisik. Baik teman-teman, ada sedikit informasi sedikit. Dulu sebelum saya hijrah beberapa tahun yang lalu, saya dulunya adalah pemakai hijab yang main lipat kanan, lipat kiri, sebagian dada gitu juga, dan saya sangat merasa risih banget dengan wanita-wanita yang pakai hijab yang segini. Nauzubillah min dzalik pada zaman saat itu. Ini pelajaran bagi kita semua teman-teman. Jadi saya merasa sok Islam banget gitu bahasa-bahasa dari saya, dan saya juga sering berbicara juga, yang penting kan hatinya, bukan fisiknya. Itu kan sama aja dengan ria. Seperti itulah tanggapan saya dulu sebelum saya mengenal dan Islam secara kafah ini. Di teman-teman, mari kita masuk Islam secara kafah. Seperti itu. Lanjut kita akan membahas ya refleksi diri kita di refleksi ya sebelum akhir tahun di 2025 menuju 2026 ini, tinggal berapa bulan lagi teman-teman, dan akan melanjutkan lagi habis tahun baru, dilanjutkan lagi dengan Idul Fitri. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita ini saat ini hari ini saya ingin mengajak teman-teman merefleksikan diri, menyesuaikan diri di akhir zaman. Yang pertama, menjadi muslimah yang berilmu dan kritis. Teman-teman, di era digital ini, informasi datang dari segala arah, baik yang benar maupun yang salah. Itu tipis sekali teman-teman. Kadang kita sulit membedakan yang mana benar, yang mana salah. Jadi untuk itu teman-teman, kita sebagai muslimah yang ngefans Ummu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha harus cerdas dan kritis teman-teman. Jangan mudah percaya dengan informasi dan tren yang bertentangan dengan syariat. Selalu cek kebenaran, tabayun, dan pelajari agama dari sumber yang valid. Baik teman-teman, dari sumber yang valid tentunya dari Al-Quran ya teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama membaca Al-Quran terjemahnya. Setelah membaca Al-Quran terjemahnya, kita maknailah, kita
kita cari hadis-hadisnya, kita pelajari lebih mendalam bagaimana kita membaca sirah-sirahnya, bagaimana turunannya, kenapa bisa turun ayat itu. Mungkin kita akan bisa lebih mempelajari Islam ini secara kafah. Baik teman-teman, jika ketika kita kesulitan, manfaatkan teknologi untuk menuntut ilmu teman-teman. Bagaimana caranya? Mengikuti kajian-kajian online dari ustadz-ustadz kita yang sangat luar biasa kompeten. Masya Allah, tabarakallah. Semoga para ustadz kita selalu menjadi panutan-panutan yang islami. Ya, jadi caranya dengan mengikuti beliau. Misalnya salah satunya ustadz ataupun Ustadz Abdul Somad ataupun Ustadz Felix Siau dan ustadz-ustadz yang lainnya teman-teman. Kita bisa mempelajari dari beliau sebelum tentang surah tentang berhijab yang harus menutup dada, ya, saya meyakinkan diri lagi, meyakinkan dengan pasti hijrah secara pasti dan menjadi pribadi yang saat ini. Semoga kita menjadi ya pribadi yang terus memperbaiki diri teman-teman. Walaupun di tengah-tengah arus informasi yang luar biasa ini, kadang saya juga merasa asing teman, merasa asing, jadi merasa berbeda sendiri, merasa kadang ada sedikit celah ketidakpedean gitu, jadi merasa asing sedikit teman-teman. Jadi atau ustadz-ustadz yang lainnya berkata, saya selalu berteguh dengan kata-kata para ustadz yang lain, yang mana Islam itu di akhir zaman Islam itu akan asing, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selalu berpegang teguh dengan Islam yang secara kafah teman-teman. Ya, tadi baca Al-Quran arti, kemudian baca Al-Quran beserta terjemahannya, kemudian memaknainya. Ketika ada kebenturan bisa membuka media sosial, ya, seperti YouTube ustadz-ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat dan ustadz yang lainnya. Setelah itu membaca buku-buku Islami dan membaca hadis dan turunan-turunan yang lain. Yang kedua, menjaga ifah dan harga diri teman-teman. Ifah atau menjaga kehormatan diri adalah benteng utama bagi muslimah. Di tengah tren yang semakin terbuka, kita harus menjaga batasan yang telah ditetapkan syariat. Menjaga interaksi dengan lawan jenis, ikhtilat, berpakaian yang menutup aurat, walaupun mungkin tidak populer, dan tidak mengubah kehidupan pribadi di media sosial. Kita sebagai fansnya Ummu Aisyah dikenal sebagai wanita yang sangat menjaga kehormatan dirinya, meskipun beliau adalah istri Nabi yang agung. Masya Allah. Dia berusaha menjaga ifah dan harga diri untuk berusaha menjadi pribadi yang sesuai dengan Al-Quran, ya, yang sesuai dengan Al-Quran dalam arti dalam arti kafah, menggunakan hijab yang sesuai, yang berpakaian dengan sesuai dengan Islam teman-teman, agar kitanya menjadi pribadi yang ifah, menjaga kehormatan diri untuk tidak mengikuti arus teman-teman. Aurat ya teman-teman, kadang di awal-awal dulu sebelum hijrah teman-teman mungkin masih sempat melihat di video saya sebelumnya, juga saya tidak panjang ya teman-teman. Itu bisa dilihat dulu memang berprinsip ya teman-teman, saya merasa berprinsip yang penting hatinya, bukan fisiknya ataupun bukan pakaiannya. Jadi setelah membaca Al-Quran terjemahannya dan memaknai dari para ustadz kita, jadi saya yakin dengan ini aku pakai jilbab seperti panjang ini menjaga diri sendiri gitu, dan sangat
masyarakat kita bisa berhijab panjang, itu malah kita memiliki harga diri dan lebih dihargai teman-teman. Yang ketiga teman-teman, mengembangkan potensi dan berkontribusi positif. Muslimah bisa berkontribusi apa saja yang sesuai dengan minat kita teman-teman. Misalnya kita kan sudah 2 hari yang lalu yang mana Anda 11 atau 12 sesuai dengan 11 atau 12 ibu orang beriman. Jadi misalnya kita bisa usaha luar biasa. Siti Sauda, seorang ibu itu bisa kita aplikasikan menjadi sebuah konten, ya misalnya konten bersih-bersih rumah tapi sesuai dengan ajaran Islam kita. Kita bisa buat bawa-bawakan ajaran agama Islam kita gitu teman-teman. Yang kedua, Ummu Syaidah Aisyah yang seorang pendidik, ataupun Ummu Hafsah yang seorang penulis literasi, ataupun Ummu Zainab yang seorang Ummul Masakin, ibu bagi orang miskin, dan lain-lainnya yang seorang desainer ataupun lain-lainnya. Baik teman-teman, yang ketiga ini tadi kita kan mengembangkan potensi dan berkontribusi positif. Jadi teman-teman bisa ya mencari kontribusi positif apa yang bisa kita lakukan di perkembangan di akhir zaman ini teman-teman. Mengembangkan potensi sambil berkontribusi positif dengan mengikuti umum. Baik, yang keempat, membangun hubungan kuat dengan Allah dan Rasulullah. Fondasi terpenting dari semuanya adalah hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Ya, balik lagi ke teman-teman, jadilah sholat sebagai penenang hati, bukan sekedar kewajiban teman-teman, tapi sebagai komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha menjadikan diri kita menjadi pribadi yang kita itu ibadah itu bukan hanya sekedar kita ingin mau apa, kita minta apa, tapi menjadi kebutuhan kita teman-teman, menjadi nafas kita. Jadi berusaha teman-teman saat ini usahakan 5 waktu dulu. Kenapa saya bilang 5 waktu dulu? Karena ketika kita berusaha langsung ngejar besar kali, itu nanti kita akan kecapean teman-teman. Akan kecapean, akan lesu, akan merasa apa yang kita inginkan nggak dapat. Jadi usahakan ibadah itu yang pertama, jika saat ini belum 5 waktu konsisten tepat waktu, usahakan konsisten tepat waktu dulu teman-teman. Tepat waktu, jangan di akhir waktu. Tepat waktu. Ketika sudah selesai, mungkin ditambahin sunnah, ditambahkan sunnah 11 ya, rawatib, ataupun ditambahkan lagi dengan tahajudnya. Tahajudnya pun juga di akhir-akhir aja teman-teman, di jam setengah 4, jam setengah 5, 4.30 bangun, sholat ya 2 rakaat, tobat 2 rakaat tahajud sama 1 witir. Seperti itu aja teman-teman, yang ringan dulu. Nanti kalau sudah naik, barulah naik kembali. Jadi yang pertama ya teman-teman, sholat sebagai penenang hati, sebagai komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi kebutuhan kita, bukan cuma karena kita pengen minta apa jadi kita baru sholat. Ya teman-teman, selanjutnya perbanyaklah zikir, banyak teman-teman. Jangan lupa ketika kita setiap hari itu usahakan buat list kita bagaimana zikir kita. Usahakan ketika selesai sholat
ada nomad zikir 33 kali, kemudian banyak-banyak doa ya teman-teman. Aku usahakan teman-teman kita buat to-do list seperti ini teman-teman ya. Buat to-do list teman-teman nih, buat to-do list apa aja yang kita minta kita tulis. Semoga Allah akan membuat ringankan. Ibaratkan kita minta proposal teman-teman. Kita kalau buat proposal itu kan proposal itu bagus gitu. Misalnya kita mau buat proposal pengajuan kegiatan pesami kegiatan bina mental, itu kan kita buat proposal kepada kepala sekolah kita, itu kan luar biasa ya penjelasannya, dananya, perinciannya dan lainnya. Ini kita kan berkehidupan, Allah yang punya semuanya teman-teman. Minta sama Allah, perbanyak doa, tulis apa yang kita inginkan buat proposal kita serapi mungkin, secantik mungkin, dijelasin apa maunya, tujuannya untuk apa, kita jelasin teman-teman. Niatkan segala sesuatu itu semuanya berlandasan karena Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah, aku mau punya laptop teman-teman. Aku punya laptop. Semoga laptop ini bisa berguna untuk jalan dakwahku misalnya teman-teman, atau untuk aku mengajar lebih baik sebagai jalan dakwahku, atau aku menggunakan handphone ini ya Allah untuk merekam aku supaya dan aku buat videoku, kemudian upload dan menjadi jalanku sebagai jalan dakwahku. Misal seperti itu teman-teman. Kita tulis di dalam proposal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan bangun pagi buat proposal kita, baru sholat tahajud, seperti itu teman. Ini selanjutnya tilawah Al-Quran. Usahakan setiap hari pinomat baca satu ain beserta terjemahannya. Jadi kita nggak lepas dari Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, setelah nanti teman-teman perbanyak zikir, doa, sholat, kemudian tilawah, kita sama-sama merenungkan sirah perjalanan Rasulullah SAW agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi teman-teman. Baik teman-teman, nanti di hari Kamis akan saya upload ya sirah nabawiyah yang season pertama. Silakan teman-teman nanti tonton, dan saya akan upload di hari Senin dan hari Kamis. Rencananya saya sih ingin upload hari Senin kemarin, tapi karena ada halangan saya repot banget, jadi saya tunda di hari Kamis, hari pertama saya upload. Baik teman-teman, menjadi muslimah yang kafah di akhir zaman memang tidaklah mudah teman-teman, namun bukan berarti tidak mungkin. Dengan menjadikan Al-Quran, Sunnah sebagai pedoman, serta menjadi fansnya Ummu Sayyidah Aisyah sebagai teladan, kita menjadi muslimah yang tangguh, cerdas, dan bermanfaat bagi umat. Ini adalah cara kita menyelesaikan diri dengan zaman tanpa harus mengorbankan bekal untuk akhirat. Semoga kita selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Baiklah teman-teman, mungkin sampai sini saja pertemuan kita membahas refleksi diri sebagai muslimah di akhir zaman. Apa yang saya ucapkan yang baik-baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk-buruknya itu datangnya dari kekurangan saya. Mohon silakan di komentar di bawah dan kita sama-sama memperbaiki diri. Baiklah teman-teman, mari sama-sama kita memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi di tahun ke depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.